Oh, jadi kita tidak harus sempurna ya rekan-rekan. Untuk memulai sesuatu, kita tetap langsung mulai saja. Tidak harus menunggu kapan kita itu siap. Kalau menunggu kita kapan siap, sampai kapan kita bakal siap? Dan kapan kita bakal bisa memulai hal tersebut jika masih menunggu-nunggu terus? Halo rekan-rekan semuanya, kali ini di podcast kesayangan kalian bersama saya Alia Fizana sebagai moderator yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Dan saya sekarang ini bersama rekan-rekan saya dari Universitas Negeri Padang. Halo kakak abang semuanya, apa kabar? Baik. Waduh, boleh kenalan diri dulu kak abang? Kenalkan saya Fari Ramadano dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Oh baik, kalau kakak? Perkenalkan, nama aku Rahmadina Pradipti dari Prodi Pendidikan Biologi. Halo, aku Nahyanis Ngapayal dari Prodi Pendidikan IPA. Oh baik, rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas terkait bisnis model kanvas. Wah, menurut kakak abang ini gimana nih tentang bisnis model kanvas? Sangat menarik sih, Kak. Oh baik, menurut kakak dan abang semua nih, bisa nggak sih jelaskan secara singkat apa sih itu bisnis model kanvas? Kalau dari aku nih, bisnis model kanvas itu sebuah perencanaan bisnis yang memuat 9 elemen yang penting. Kelebihannya BMC ini hanya satu halaman sehingga kita bisa melihat gambaran bisnis secara menyeluruh dengan cepat dan mudah. Oh jadi ini gambarannya seperti peta konsep gitu ya kak? Iya benar. Betul sekali, Kak. Oh alah, sekarang menurut Kak Nazwa, apa sih pengalaman kakak terkait menyusun dalam BMC ini? Awalnya agak bingung ya, Kak. Tapi setelah dipahami, ternyata sangat membantu. Aku jadi bisa lebih mudah menentukan siapa target pelanggan dan apa keunggulannya. Lalu setelah dituangkan ke BMC ini, ada ide yang awalnya tidak terabstrak di kepala jadi terpetakan. Oh alah, berarti BMC ini bikin kita jadi lebih fokus ya kak? Betul, Kak. Oh baik, dan sekarang kita ini akan membahas tentang kenapa sih mahasiswa itu perlu mengembangkan BMC ini. Menurut kakak bagaimana? Menurut aku BMC ini karena membuat kita tidak asal memilih bisnis, dan juga kita jadi lebih tahu arah bisnis kita kemana. Oh alah, jadi begitu ya kak. Kalau menurut kakak Naswa ini bagaimana ya? Kalau menurut aku BMC itu fleksibel. Kalau ada yang perlu diubah sedikit bisa diubah. Tidak perlu proposal yang terlalu panjang, tinggal revisi bagian mana yang mau diubah di kanvas itu. Itu memudahkan proses untuk evaluasi dan pengembangan bisnis sesuai dengan kondisi lapangan. Oh baik, kalau menurut kakak Fori nih, apa aja lagi yang penting untuk kita mempelajari bisnis BMC ini? Kalau dari aku ya, dengan BMC ini kita bisa melihat hubungan antara semua elemen bisnis. Jadi kita bisa tahu apa risikonya kalau salah satu komponen berubah. Selain itu, BMC juga memudahkan kita kalau mau presentasi ke dosen, investor, atau mitra lainnya. Oh jadi, kan pada model BMC ini ada katanya itu 9 elemen penting ya rekan-rekan. Boleh tahu nggak bang, apa saja sih elemen penting dalam model bisnis kanvas ini? Dari aku yang pertama itu ada customer segment, yaitu segmen pelanggan kita.
definisinya yaitu kelompok atau organisasi yang menjadi target utama dari bisnis kita karena memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai, yaitu nilai atau keuntungan utama yang ditawarkan bisnis untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka sehingga memilih produk kita. Yang ketiga yaitu ada channels, yaitu saluran, yaitu cara kita bisa menyampaikan produk atau yang kita tawarkan dengan pelanggan, misalnya toko fisik, website, aplikasi, media sosial atau distributor. Oh alah, berarti itu tuh 3 hal itu penting juga ya Bang, 3 elemen itu dalam model bisnis kanvas. Jadi selebihnya apa lagi sih Kak? Apa lagi kan ada 9 katanya, kan Abang ini baru menyampaikan 3 saja elemen pentingnya. Jadi apa lagi Kak? Menurut aku ada 3 lagi nih Kak. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Cara bisnis membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Misalnya layanan pelanggan, program loyalitas, komunitas, dan layanan personal. Yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu bagaimana bisnis memperoleh uang. Misalnya penjualan produk, biaya pelangganan, sewa, komisi, atau iklan. Yang terakhir nih Kak, key resource atau sumber utama. Aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis seperti tenaga kerja, teknologi, mesin, modal, atau hak paten. Oh alah, jadi itu baru 6 ya Kak elemen-elemen pentingnya dalam bisnis model kanvas ini rekan-rekan. Jadi selanjutnya apa lagi Kak 9 elemen penting itu dari model bisnis kanvas ini? Kan baru tadi disebutkan ada 6 buah elemen. 3 lagi nih apa sih Kak? Kami jadi penasaran banget. Gimana? Selanjutnya itu ada 3 elemen penting lagi. Yang pertama itu ada aktivitas atau aktivitas utama, yaitu pihak inti yang harus dilakukan agar bisnis kita itu dapat menghasilkan proposisi nilai, misalnya produksi, pemasaran, distribusi, dan inovasi. Selanjutnya itu ada key partners, yaitu pihak luar yang bekerja demi kelancaran bisnis kita, seperti pemasok utama atau distributor dari masukan lainnya. Selanjutnya itu ada cost factor, yaitu semua biaya yang membutuhkan untuk menjalankan bisnis, seperti biaya produksi, gaji karyawan, pemasaran sewa, atau biaya operasional lainnya. Oh jadi begitu ya rekan-rekan. Sekarang ini pada model bisnis BMC ini ada 9 elemen penting yang telah disebutkan oleh rekan-rekan kita, yaitu dari Bang Pori, Kak Rahma, dan Kak Naswa tadi. Jadi hal ini sangat penting saat kita memulai bisnis. Lalu apa sih tips singkat dari kakak dan abang semua terkait mahasiswa yang ingin memulai model bisnis kanvas ini? Tips singkat dari aku ya, yang pertama itu kita harus kenali dulu segmen pelangganmu. Tanpa pelanggan, bisnis tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Oh alah, jadi begitu ya Bang. Kalau menurut Kak Naswa nih gimana? Kalau menurut aku ya Kak, isi dulu kanvasnya, lalu revisi kemudian, jangan menunggu semuanya itu sempurna. Oh jadi kita tidak harus sempurna ya rekan-rekan. Untuk memulai sesuatu kita tetap langsung mulai saja, tidak harus menunggu kapan kita itu siap. Kalau menunggu kita kapan siap, sampai kapan kita bakal siap dan kapan kita bakal bisa memulai hal tersebut jika masih menunggu-nunggu terus. Jadi kalau tips dari Kak Rahma itu bagaimana? Yang pertama itu kita tentukan dulu bisnisnya apa, lalu seperti pelanggan itu maunya apa sih yang akan kita bisniskan nantinya. Oh lah, jadi begitu ya Kak. Jadi kita emang perlu banget untuk mengetahui sebagai mahasiswa tentang bisnis model kanvas ini, karena hal ini itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak untuk Abang Pori, Kak Naswa, dan Kak Rahma. Semoga pembahasan tentang bisnis model kanvas ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk memulai dan merancang bisnis sendiri. Jadi sekian terkait bisnis model kanvas kita pada hari ini. Saya Alia Fizana sebagai host dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, Komen. And share. Bye-bye.